Hai guys, Wisnu di sini dan kali ini saya akan merangkum film yang berjudul The Hound. Film ini mengisahkan 5 remaja yang diburu oleh para badut pembunuh untuk diambil kulit wajahnya. Dan tanpa banyak spoiler di awal, inilah The Hound. Film berlatar saat Halloween. Ada seorang remaja bernama Harper yang sedang marahan dengan kekasihnya yaitu Sam. Kemudian temannya yang bernama Belly pun datang dan menyuruh Harper untuk putus dengan pacarnya karena Belly melihat luka memar di wajah Harper. Harper, you had a bruise on your face. Setelah itu datang lagi temannya yang bernama Mallory dan juga Angela. Mereka ini kemudian pergi ke sebuah bar untuk merayakan Halloween. Happy Halloween! Saat di bar ada pria bernama Nathan yang menunjuk-nunjuk Harper. Karena baper, si Harper pun langsung menuju ke arahnya. Tapi ternyata, Nathan ini bukan menunjuk Harper, melainkan dia menunjuk pelayan untuk menambahkan minuman. Karena malu, mereka pun saling basa-basi satu sama lain. Saat itu, datanglah teman Nathan bernama Evan, yang tidak sengaja menyiram Harper. Singkat cerita, Harper yang ingin pulang, saat di luar dia dikejutkan dengan seorang misterius dengan kostum hantunya. Kemudian datanglah Nathan, yang seketika orang misterius itu langsung menghilang. Si Nathan ini mengajak Harper bergabung bersama yang lainnya, yaitu Evan, Belly, Mallory, dan juga Angela. Mereka semua ini bertujuan pergi ke rumah hantu. Saat di jalan, Harper melihat sebuah mobil yang mengikutinya dari tadi. Seketika, Evan yang mengendarai mobil pun langsung berhenti untuk memastikan. Nah, karena tidak ada apa-apa, mereka pun dikejutkan dengan pelang rumah hantu yang tiba-tiba muncul. Dengan sigap, mereka pun langsung datang ke tempat itu. Saat sampai, mereka disambut oleh sebuah badut yang memberi mereka sebuah kunci loker, di mana aturannya tidak boleh membawa handphone saat masuk, dan mereka dimintai mengisi data diri, baik itu nama dan alamat rumah mereka. Setelah semua siap, mereka pun langsung masuk ke dalam sana. Awalnya, mereka mengira ya seperti rumah hantu pada umumnya. Tapi saat itu ada sebuah pertunjukan dari penyihir. Di mana terlihat dia dengan besi yang sudah dipanaskan langsung menempelkan besi itu ke wajah seseorang. Tapi bukannya takut, mereka malahan mengira itu sebuah pertunjukan. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan dan terdapat 2 jalan, yaitu jalan aman dan jalan tidak aman. Harper ini memilih jalan tidak aman bersama Mallory dan juga Evan. Sementara Belly memilih jalan aman bersama Nathan dan Angela. Saat itu, si Harper bertemu sebuah jalan buntu yang hanya terdapat sebuah peti. Tapi ternyata di dalam peti itu terdapat pintu rahasia. Maka dari itu, mereka pun masuk saling bergiliran. Okay. Saat giliran Mallory, dia malah dikejutkan oleh banyak laba-laba yang jatuh dari atas. Saat keluar, si Evan pun menenangkan Mallory dengan mengatakan kalau laba-laba itu semua palsu. Di sisi lain, Nathan dan yang lainnya karena memilih jalan yang aman, ya jadi perjalanan mereka aman-aman aja. Tidak seperti Harper yang saat itu melalui lorong yang sangat sempit. Dan setelah sampai di ujung lorong bersama Evan, mereka baru sadar kalau sudah berpisah dengan Mallory. Kembali ke Nathan bersama yang lainnya, yang saat itu mereka memasukkan tangannya ke sebuah lubang. Awalnya berjalan mulus. Okay. Bills. Since we have a grape. Tapi saat giliran Belly, dia tidak sengaja menjatuhkan cincin milik ibu Harper. Dia pun memasukkan tangannya kembali. Dan saat dikeluarkan, dia malah mendapatkan luka sayatan di tangannya. Di samping itu, Evan dan Harper didatangi oleh pria bertopeng dan menunjukkan mereka sebuah jalan. Dan sampailah mereka di sebuah jalan yang berupa perosotan. Si Harper ini pun turun lebih dulu, disusul dengan Evan yang langsung disambut oleh Leatherface dengan gergaji mesinnya. Setelah itu,
mereka pun akhirnya berkumpul lagi di sana. Dan lagi-lagi, penyihir di sana melakukan sebuah pertunjukan, tapi sekarang korbannya adalah Mallory, di mana penyihir ini lagi-lagi memanaskan besi dan menancapkannya ke kepala Mallory. Melihat itu, mereka semua langsung histeris ketakutan. Evan yang saat itu gagal membobol sebuah pintu, akhirnya si Nathan ini memutuskan untuk pergi sendiri mencari linggis. Sementara Evan, yang masih ada di sana, melihat sebuah tongkat besi dan menyuruh Mallory untuk mengambilnya. Kembali ke Nathan, saat itu dia tidak sengaja menjatuhkan kunci lokernya dan melihat seseorang keluar dari ruangan itu. Nathan pun langsung memanggilnya dan orang itu pun langsung menghampirinya. Saat itu, Mallory yang berhasil mengambil tongkat besi tapi tangannya diinjak, kemudian didatangi oleh orang yang berhasil tadi Nathan temukan. Orang ini pun membuka pintu yang dikunci, dan Harper pun mengajak yang lainnya menuju pintu darurat yang dia tadi lihat. Saat sampai, ternyata pintu itu adalah jalan buntu. Oleh karena itu, jalan satu-satunya adalah kembali melewati lorong. Dan orang berjubah putih ini pun bilang, kalau masuk ke sana secara bersamaan, salah satu dari kalian akan berpisah. Maka dari itu, mereka masuk ke sana satu persatu. Evan yang mendapatkan giliran pertama pun berhasil keluar dari sana dan segera menuju tempat loker. Kemudian giliran kedua pun si pria berjubah putih. Tapi orang ini malahan memaku ujung lorong itu. Maka dari itu, Nathan yang mendapatkan giliran berikutnya tidak bisa keluar. Di samping itu, Harper didatangi oleh orang misterius dengan jubah merah. Dia pun berhasil menarik kaki Angela yang saat itu masuk ke lorong dan langsung membunuhnya. Melihat itu, Harper pun langsung kabur ketar-ketir. Di sisi lain, karena si Belly ini masuk ke lorong, yang saat itu sedang ada si Nathan di sana, dia pun membuat Nathan jatuh ke pintu rahasia yang sudah dipersiapkan. Sementara itu, Evan yang berhasil keluar dari sana, tapi ternyata kotak lokernya sudah hilang. Kemudian datanglah orang berjubah putih tadi, yang langsung menghampiri Evan. Kembali ke Harper, saat itu Harper yang terjebak pun dihampiri oleh orang dengan jubah merah. Orang itu pun membuka topengnya, dan terlihat wajahnya yang begitu mengerikan. Setelah itu, datanglah Nathan yang langsung menembak orang itu dengan tembakan paku. Harper yang kabur dari sana pun langsung dikejar oleh pria berjubah merah. Di samping itu, ada Evan yang ternyata sudah dibunuh, dan kepalanya dikuliti dengan menggunakan palu. Di sisi lain, Nathan yang masuk ke sebuah ruangan mulai berhadapan dengan orang yang membunuh Evan. Tapi sebelum itu, dia ternyata sudah mengirimkan lokasinya ke Sam mantan Harper. Dan pesan itu pun dibaca oleh Sam yang langsung menuju lokasi itu. Sementara Harper, saat itu dia terjebak. Kemudian dia pun memasukkan tangannya ke sebuah ember dan mendapatkan senter. Tempat di sana pun tiba-tiba menjadi gelap. Dan si Harper ini tidak sengaja menginjak paku yang secara otomatis kakinya tertancap di sana. Setelah berhasil mencabut kakinya, dia pun berhasil keluar dari sana melalui lorong. Dan dia langsung masuk ke sebuah kamar yang menyuruh Harper mencari sebuah kunci. Harper yang memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata pun berhasil memecahkan teka-teki dan menemukan kunci itu di bawah ranjang. Namun setelah itu, dia pun didatangi oleh orang misterius dan si Harper ini dengan berani langsung menusuk matanya dengan menggunakan kunci. Dia pun langsung membuka pintu kamar itu dan langsung masuk ke dalamnya dengan cara merangkak. Namun lagi-lagi pria berjubah itu datang dengan kesal, tapi dia pun berhasil dibunuh. Karena ada sebuah jebakan senapan di ujung sana yang menembak sendirinya. Setelah itu, terlihat orang misterius dengan jubah hitam yang juga menuju tempat itu. Dan Harper yang ternyata sudah bersembunyi langsung menusuk orang itu dari belakang. Tapi saat dibuka topengnya, orang itu adalah Belly yang ternyata dijadikan sandera oleh mereka. Di sisi lain, ada Sam yang datang ke tempat itu. Tapi, saat menelusuri dan masuk ke dalam, dia tak sengaja menyentuh tali jebakan, yang langsung membuat pistol di sana langsung menembak ke arah Sam. Setelah itu, badut psikopat pun datang dan langsung memukul kepala Sam dengan palu. Kembali ke Harper, saat itu dia berhasil ditemukan oleh Nathan. Tapi dia diganggu oleh pria berjubah putih. Sementara itu,
Si Harper ini juga harus berhadapan dengan Leatherface terlebih dahulu. Tapi beruntung, si Harper ini berhasil menang. Kemudian Harper pun membantu Nathan dengan mengeplak kepala pria jubah putih itu dari belakang. Setelah itu, mereka pun melarikan diri dari sana. Saat masuk ke mobil, kunci Nathan tiba-tiba hilang. Padahal, saat itu dia didatangi oleh Leatherface yang ternyata masih hidup. Nathan pun dengan penuh emosi langsung memukul-mukulnya dengan tongkat bisbolnya. Setelah itu, mereka pun menemukan mobil Sam dan pergi menggunakan itu. Yang kemudian, Harper pun membawa Nathan ke rumah sakit. Saat menjelang malam, ada sebuah mobil yang isinya badut psikopat di rumah hantu itu yang datang ke rumah Harper. Saat di dalam, ternyata Harper sudah menyiapkan jebakan yang sama seperti di rumah hantu itu. Dan film pun berakhir.